Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan lagi ya kisah pendekar tombak matahari, kisah Surya Yuda. Wow, kisah dari Rana Semita yang makin seru nih dari hari ke hari ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Lilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Kelelawar hitam dari goa di tengah hutan. Pendekar tombak matahari part 11. Begitu Baiji mengucapkan perpisahan, sebuah cahaya menyilaukan berpendar di dalam ruangan tersebut. Di tangan Surya Yuda terdapat sebuah cincin perak dengan ukiran naga yang perkasa. Begitu Surya Yuda memeriksanya, ternyata ini adalah sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan dengan dimensi yang jauh lebih besar dibanding cincin pemberian Ki Arya Saloka. Pemuda itu meninggalkan ruangan. Dia bergerak menuju gerbang padepokan, berniat untuk turun gunung saat ini juga. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan sudah tercapai. Di sisi lain, dirinya tidak akan mendapat apa-apa lagi jika terus berada di sini. Untuk Ki Joko, dia akan mengirimkan surat permintaan maaf. Langkah Surya Yuda terhenti saat ia melihat pria yang menggunakan jubah berdiri membelakanginya. Kau akan pergi. Surya Yuda memandangi tanah di depannya. Dia bingung harus menjawab apa. Suasana berubah menjadi canggung. Setelah hening beberapa saat, kembali terdengar seseorang berbicara. Aku tidak akan menahan kepergianmu. Namun, jika suatu saat Ki Arya meminta penjelasan, apa yang harus aku katakan? Bruk! Surya Yuda menjatuhkan lututnya. Ia menunduk hormat pada sosok yang telah menjadi gurunya itu. Guru, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mempelajari kitab Raga Geni. Sayangnya, aku tidak bisa menjaganya dan malah menghancurkannya. Jika suatu saat yang ku datang dan meminta penjelasan, maka katakan padanya, aku harus menjemput takdirku sebagai seorang Surya Yuda. Ki Joko menghela nafas pelan. Dia tahu jika pemuda di hadapannya merupakan sosok yang luar biasa. Tidak mungkin baginya untuk menahan pemuda itu selamanya, apalagi dengan kemampuan yang ia miliki sekarang. Dia tidak yakin mampu menjadi guru bagi pemuda itu. Baiklah, tapi ingat, walau kau meninggalkan padepokan ini, kau masih muridku. Tempat ini selalu terbuka untukmu. Jika kau tidak memiliki tempat untuk pulang. Hati Surya Yuda menghangat. Sudah sejak lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Tempat ini memiliki kesan tersendiri meski tak lama tinggal di perguruan ini. Guru, aku berjanji akan mengunjungimu begitu takdirku tercapai. Surya Yuda bersujud, memberikan hormat terakhirnya kepada Ki Joko. Entah berapa lama dia akan mengunjungi tempat ini lagi. Ki Joko berbalik, lalu menghilang di tengah gelapnya malam. Surya Yuda kembali meluruskan pinggangnya. Sekali lagi dia menoleh ke belakang, melihat tempat yang masih terasa asing dalam ingatannya, tetapi juga terasa dekat dalam waktu yang bersamaan. Pemuda itu bangkit
dan berjalan menuruni Gunung Agni dengan kecepatan tinggi. Surya Yuda menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Dia baru saja mengetahui jika sumber energinya bisa diterapkan pada ilmu meringankan tubuhnya. Selain teknik meringankan tubuh, semua teknik tangan kosong juga bisa menggunakan sumber energi, bahkan menyebabkan efek yang lebih dahsyat. Sayang sekali, aku tidak bisa menggunakan ilmu pedang atau tombak karena akan menghancurkannya. Ya, untuk saat ini, Surya Yuda tidak memiliki senjata yang cukup kuat untuk menampung kekuatan dari sumber energi. Berbeda dengan tenaga dalam yang mudah untuk dikendalikan, sumber energi memiliki sifat yang liar dan meledak-ledak. Daya hancurnya jauh lebih mengerikan dibanding dengan tenaga dalam. Dalam beberapa jam saja, Surya Yuda sudah sampai di kota. Dia menuju tempat penitipan kuda menjemput Bintang, kuda tunggangannya. Sebelum pergi, dia memberikan 100 keping perak kepada penjaga kuda, membuat pria tersebut enggan menerimanya karena terlalu banyak. Tuan muda, ini terlalu banyak. Anda bahkan bisa membeli seekor kuda yang tangguh dengan menggunakan uang ini. Paman, Bintang adalah kesayanganku. Kau sudah merawatnya dengan baik. Otot-ototnya terjaga dan dia terlihat bahagia. Apa yang aku berikan memang harga yang sesuai, Surya Yuda berkata dengan ramah. Tak bisa dipungkiri, saat melihat Bintang setelah beberapa bulan tidak bertemu, Surya Yuda merasa sangat senang karena kudanya tetap terawat. Di sisi lain, Bintang juga menundukkan kepalanya di bahu Surya Yuda yang membuatnya terlihat seperti sedang melepas kerinduan. Tuan muda, terima kasih. Penjaga kuda itu membungkuk begitu dalam. Selama hidupnya, dia tidak pernah mendapat pelanggan semurah hati pemuda ini. Pertama kali Surya datang untuk menitipkan Bintang, dia sudah membayar 50 perak untuk jangka waktu 6 bulan. Pemuda itu memberikan hampir 2 kali lipat dari yang orang lain berikan. Dan sebelum Surya Yuda pergi, pemuda itu memberikan uang lagi. Orang yang bisa mengeluarkan begitu banyak uang hanya untuk seekor kuda pastinya bukan orang biasa. Setelah itu, Surya Yuda pergi. Dia menunggangi Bintang dan meninggalkan kota. Ketika matahari terbit, Surya Yuda sedang menambatkan kudanya di tepi danau. Dia perlu mengisi kantung air dan juga memberi makan Bintang. Ketika Surya Yuda sedang mengisi kantung airnya, dia melihat ada sesuatu yang janggal di tengah danau tersebut. Setelah memperhatikannya dengan seksama, akhirnya Surya Yuda meyakini jika ada seseorang yang tenggelam di tengah danau. Orang mati akan mengambang. Kemungkinan besar dia masih hidup. Surya Yuda segera menyimpan kantung air di dalam cincin semesta. Dia kemudian melompat dengan gagah dan menyalurkan sumber energinya ke kaki. Dengan beberapa kali pijakan di permukaan danau, Surya Yuda akhirnya berhasil sampai di pusat tempat tersebut. Surya Yuda menyemburkan tubuhnya. Tangannya segera menarik bahu seseorang yang tenggelam dan menariknya ke permukaan. Tubuh pemuda itu masih hangat. Dia masih hidup. Surya Yuda berenang ke tepian sembari menyeret tubuh pemuda yang pingsan itu. Setelah beberapa saat, keduanya sudah sampai di tepian. Dengan hati-hati, Surya Yuda menggendong laki-laki yang terlihat sedikit lebih tua darinya dan menyandarkannya ke pohon. Sebuah luka tusukan yang masih mengucurkan darah terlihat jelas di perut pria itu. Wajahnya sangat pucat dan nafasnya begitu lemah. Surya Yuda yakin jika dia terlambat sebentar saja, pasti nyawa pria di hadapannya sudah melayang. Tanpa mengatakan apapun, Surya Yuda mengeluarkan berbagai macam obat dari ramuan
pil hingga bubuk obat, semuanya ia keluarkan. Surya Yuda memasukkan pil penghenti darah ke mulut pria itu dan membuatnya menelan pil tersebut. Dalam beberapa tarikan nafas, darah sudah berhenti, tetapi rona wajah pria itu semakin pucat. Kenapa dia semakin pucat? Surya Yuda kebingungan. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Selain itu, lukanya parah. Sepertinya Surya Yuda harus memberikan pil rembulan bersinar agar nyawanya tetap aman. Dia mengeluarkan pakaiannya dan cepat mengganti pakaian pria di hadapannya. Dengan hati-hati, Surya Yuda meminumkan pil rembulan bersinar dan membaluri luka tersebut dengan bubuk obat. Semoga saja ini akan menyelamatkannya. Matahari mulai menampakkan cahaya. Orang-orang memulai aktivitas. Beberapa orang mulai datang ke tempat itu untuk mengambil air. Saat melihat pria tadi kenal bersandar di pohon dengan wajah dipenuhi luka, banyak orang bertanya-tanya. Aku sepertinya tidak asing dengan pemuda yang terluka, tapi aku tidak pernah melihat yang lainnya. Salah satu wanita yang sedang mengambil air berkata. Surya Yuda menghampiri wanita itu. Nyonya, apakah di tempat ini ada penginapan atau semacamnya? Saya harus membawa teman saya untuk beristirahat. Saat melihat wajah rupawan Surya Yuda, wanita itu terpana. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Beberapa gadis yang duduk di belakang wanita itu juga merah wajahnya. Nyonya, apa kau mendengarku? Tanya Surya Yuda lagi. Wanita tersebut mengangguk dan tergagap. Jika penginapan tidak ada, namun kau bisa menumpang di rumahku saja, anak muda. Surya Yuda berpikir sejenak. Dia enggan merepotkan seseorang, tetapi karena kondisi pria itu, mau tak mau, Surya Yuda harus mencari tempat yang lebih nyaman untuk istirahat. Baiklah kalau begitu. Surya Yuda membawa pria yang ia temukan di danau ke rumah milik warga. Beberapa jam berlalu, tetapi pemuda itu masih belum juga sadar. Saat Caraka terluka, dia hanya membutuhkan beberapa saat sebelum pulih sepenuhnya. Tapi kenapa pemuda ini sudah hampir setengah jam? Mengapa dia belum sadar juga? Obat yang diracik oleh Ki Arya Saloka memang memiliki efek penyembuhan yang mengesankan, namun satu hal yang tidak diketahui oleh Surya Yuda, yaitu dia tidak menyalurkan tenaga dalam untuk melarutkan obat tersebut sehingga efeknya akan bekerja dengan lambat. Mungkin kondisinya terlalu parah dan butuh waktu lebih banyak. Surya Yuda bangkit dan meninggalkan kamar menuju tempat kudanya ditambatkan. Bintang, kau ingin jalan-jalan denganku? Sudah lama kita tidak bersantai. Kuda tersebut meringkik dan mengangguk seolah memahami perkataan Surya Yuda. Mendengar itu, Surya Yuda tersenyum lebar dan melompat ke punggung Bintang. Dia pergi bersama Bintang untuk berkeliling melihat situasi di desa tersebut. Banyak mata yang memperhatikan Surya Yuda karena pemuda itu tampak asing di mata mereka. Surya Yuda tidak peduli, toh dirinya di sini tidak memiliki niat jahat. Saat Surya Yuda sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja titir tanda bahaya terdengar di beberapa titik. Pada awalnya, Surya Yuda tidak peduli karena tidak mengerti tanda tersebut. Namun, setelah mendengar gelak tawa dan suara jerit ketakutan dari beberapa tempat, dengan sigap, Surya Yuda melecut tali kekang dan membuat Bintang bergerak cepat. Tak berselang lama, Surya Yuda mendapati puluhan orang menyerbu desa tersebut dengan ganas. Mereka menjarah dan melukai orang-orang yang ditemui. Tolong, tolong. Ayo lari, larilah. Melihat wanita dan anak-anak ikut menjadi korban, Surya Yuda geram. Dia mengeluarkan sebuah tombak dari cincin semesta dan melompat dari punggung kuda, menyerbu ke arah orang-orang yang terlihat seperti bandit gunung. Barat,
beraninya hanya dengan wanita. Bandit yang melihat kedatangan Surya Yuda mendengus keras. Mau jadi pahlawan? Rasakan ini. Setelah mengatakan itu, bandit itu menyambut Surya Yuda dan mengangkat parangnya. Dia ingin menebas Surya Yuda yang masih di udara. Saat melihat serangan yang hampir membelah pinggangnya, Surya Yuda memutar tombak dan menangkis serangan tersebut. Tangannya terasa kebas. Bandit yang menyerang Surya Yuda terkejut saat menyadari kekuatan Surya Yuda. Di sisi lain, Surya Yuda tersenyum dingin. Dia lalu menusuk dada bandit di depannya dengan tombak. Tras! Suara daging yang terkoyak terdengar mengerikan. Sesaat setelah tombak menembus badan lawan, Surya Yuda mencabutnya dengan kasar. Serpihan daging yang bercampur darah ikut menyembul dan mengotori mata tombak milik Surya Yuda. Tidak berhenti di sana. Surya Yuda merasa angin dingin mendekati punggungnya. Pemuda itu melompat dan berbalik. Tombak di tangannya menusuk leher bandit itu dengan ganas. Darah menyembur bagai kelopak mawar, menciprat dan membasahi tanah di bawahnya. Bandit itu jatuh dengan mata tombak yang masih menancap di leher kejang selama beberapa saat sebelum benar-benar mati. Tolong selamatkan putriku. Perempuan parubaya itu berteriak dengan suara parau menangisi anak gadisnya yang diseret pergi oleh beberapa bandit. Cat! Surya Yuda mencabut tombaknya. Darah mengucur deras dari lubang bekas tombak. Pemuda itu membawanya dengan gagah, membiarkan darah menetes dari mata tombaknya. Dia berlari menuju para bandit yang membawa para gadis. Aura tempurnya mulai keluar. Aura yang selama ini dia sembunyikan karena tidak memiliki kemampuan bertaruh. Namun saat ini berbeda. Ia memiliki sumber energi untuk diandalkan. Berhenti! Teriakan Surya Yuda menggelegar. Auranya yang mengesankan membuat bandit-bandit itu secara tidak sadar menuruti dan menghentikan langkahnya. Para bandit berhenti. Mereka berbalik dan menatap Surya Yuda dengan gugup. Seseorang yang mampu membuat mereka berhenti pasti sosok luar biasa. Gadis-gadis menangis dan ketakutan saat dibawa oleh para bandit. Mereka sudah membayangkan hal terburuk yang akan mereka alami jika sampai bandit-bandit itu membawa mereka pergi. Melihat jika orang yang berteriak hanya seorang pemuda, para bandit itu tertawa. Anak muda, berani sekali kau menghentikan kami. Ingin mati, ha? Aku tidak yakin kalian mampu melakukannya. Surya Yuda berkata dengan tenang, tatapannya dalam seperti lautan. Lepaskan gadis-gadis itu. Tinggalkan rampasan kalian dan pergi. Maka aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Hei anak muda, kau memandang dirimu terlalu tinggi. Kau mungkin kuat, tapi kami juga bukan kelompok yang lemah. Meski tidak bisa mengalahkanmu dengan mudah, kau juga tidak akan bisa mengalahkan kami tanpa terluka. Kemenangan tadi hanya datang karena kami tidak siap. Senyum mengerucut di bibir Surya Yuda. Melawan musuh yang sudah meremehkannya akan jauh lebih mudah dari musuh yang waspada. Aku hanya ingin mengatakan, jangan menyesal dengan keputusan ini. Aku tidak akan berhenti sebelum kalian habis. Kau pikir gertakanmu itu mampu menakuti? Hei anak muda, sebaiknya kau pergi sebelum kami melakukan hal buruk padamu. Wajah tampanmu bisa hancur jika kami sudah marah. Salah satu bandit mengejek. Ketakutannya sudah hilang sepenuhnya, apalagi dia tidak merasakan adanya getaran tenaga dalam dari tubuh pemuda di hadapannya. Aku pastikan kalian akan menyesal, Surya Yuda berkata. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang sangat pekat, aura yang sudah terkumpul dari pertempuran-pertempuran selama hidupnya. Aura pembunuh sepekat ini, siapa sebenarnya dia? Para bandit mulai ragu, mereka mulai mengeratkan genggaman pedang. Tanpa mereka sadari, keringat dingin sudah membasahi punggung mereka semua. Salah satu bandit menatap kawan-kawannya.
bawa para gadis ini. Jangan membuat pesta tuan kita terlambat. Sebagian dari mereka mengangguk lalu menyeret para gadis desa itu. Surya Yuda mulai bergerak. Dia melompat dan mengayunkan tombaknya. Hah! Sebagian bandit yang masih tinggal mulai menyebar, berniat mengepung Surya Yuda. Dia tidak memiliki tenaga dalam. Dia pasti hanya menggertak, teriak seorang bandit. Bandit lainnya yang tidak merasakan getaran tenaga dalam pada pemuda di hadapan mereka pun percaya. Sekuat apapun manusia, jika tidak memiliki tenaga dalam, maka tidak akan bertahan lama. Rasa percaya diri mulai tumbuh di hati mereka. Mereka mengayunkan parang, berniat membelah tubuh Surya Yuda. Tang! Suara dentingan senjata tajam kembali bergema. Surya Yuda memepet satu bandit dan menusuk jantung bandit itu dengan tombaknya. Bandit itu jatuh mati tanpa mampu memberikan perlawanan. Barat, bandit yang berdiri di belakang Surya Yuda menyerang, menebaskan parangnya ke kepala pemuda itu, berniat memenggalnya. Namun sebelum parang itu menyentuh target, suara daging terkoyak terdengar jelas di telinga sang bandit. Rasa sakit menjalar dari perut dan menguasai tubuhnya. Tiba-tiba kerongkongannya dipenuhi dengan darah. Saat bandit itu mengangguk, separuh lebih tombak di tangan Surya Yuda sudah menusuk tubuhnya. Bandit itu terjatuh, tidak pernah menyangka jika nyawanya diambil oleh seseorang yang seusia dengan anaknya. Melihat dua orang bandit jatuh tanpa perlawanan, bandit-bandit yang lain menjadi geram sekaligus takut. Mereka ingin kabur, tetapi tidak mungkin. Jika pemimpin mereka tahu mereka kabur sebagai pengecut, maka kematian akan datang dengan cara yang paling menyakitkan. Satu-satunya jalan yang bisa mereka lalui adalah mereka harus melawan. Jika mereka mati, sepertinya pemuda ini memberikan mereka kematian yang cepat. Masih belum kapok? Baik, aku akan membabat kalian hingga ke akar. Surya Yuda tidak mencabut tombaknya. Dia mengeluarkan pedang yang lain dari cincin semesta. Sumber energi mengalir deras ke kedua kaki Surya Yuda. Dengan gerakan secepat angin, ia bergerak sembari menebaskan pedang. Setiap kali dia melangkah, akan ada kepala yang jatuh ke tanah, disusul dengan tubuh tanpa kepala. Tubuh-tubuh itu mengejang sesaat sebelum diam untuk selama-lamanya. Tiap kali Surya Yuda menggunakan pedang untuk membabat lawan, pedang itu akan rusak saat itu juga. Namun, dalam cincin penyimpanan pemberian Ki Arya Saloka ada begitu banyak senjata yang bisa digunakan. Dia tidak akan khawatir kehabisan senjata. Bandit-bandit itu mati tanpa mengetahui bagaimana cara mereka mati. Karena kalian mengusikku, maka aku akan membabat kalian hingga ke akar. Ketika menyadari jika kelompok bandit yang menyerang desa merupakan kelompok besar, Surya Yuda semakin geram. Dia meningkatkan kecepatannya dan membunuh setiap bandit yang dia lihat dengan satu kali tebas. Mayat-mayat bergelimpangan di banyak sudut desa. Aroma darah dan daging hangus juga menyerpak, membuat banyak orang menjadi mual. Namun, seorang pemuda yang sedang berdiri di pucuk pohon tertinggi sambil menggenggam pedang terlihat tidak terpengaruh sama sekali. Dia adalah Surya Yuda, putra Panglima Besar Indrayuda. Ketika dia masih sangat muda, Surya Yuda sudah menginjakan kaki di medan tempur yang sesungguhnya. Aroma darah di tempat ini tidak akan mengusiknya sama sekali. Dari atas pohon itu, Surya Yuda bisa melihat seluruh wilayah desa dengan jelas. Dia mengedarkan pandangannya, mencari sisa-sisa bandit di segala penjuru desa. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, dia tidak menemukan satu pun pergerakan. Surya Yuda menyimpan pedangnya ke dalam cincin semesta. Kaki berpijak ke dahan pohon, Surya Yuda lantas melompat. Brar! Suara ledakan terdengar jelas. Ketika Surya Yuda mendarat di tanah, sebuah kawah kecil tercipta karenanya.
Surya Yuda tidak menggunakan teknik meringankan tubuh. Dia hanya melapisi kakinya dengan sumber energi dan melompat begitu saja. Ketika pemuda itu hendak pergi, beberapa orang datang menghampiri. Mereka terlihat sangat marah. Seorang pria yang tampak terluka menyalang ke arah Surya Yuda. "Anak muda, cepat pergi dari tempat ini dan bawa teman sekaratmu itu. Kalian pembawa sial. Karena kalian berdua, bandit-bandit datang dan menyerang kami. Kalian pasti sudah bersekongkol dengan mereka. Katakan pada kami, di mana anak-anak gadis kami?" Surya Yuda kebingungan saat mendapat pertanyaan-pertanyaan itu. Dia sudah bertarung dengan bandit untuk mengurangi jumlah korban, tetapi mengapa orang-orang itu masih menuduhnya berkomplot? "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Untuk para gadis, aku akan berusaha menemukannya." Surya Yuda menjawab dengan tenang. Ia berbalik dan hendak melangkah, namun sebuah suara mengusiknya. "Tentu saja kau harus menemukannya, karena kaulah penyebab ini semua," seorang wanita berkata. Surya Yuda berbalik. "Nyonya, apa Anda pernah mendengar pepatah, suatu negara bisa hancur karena seorang wanita? Setelah bertemu dengan Anda, aku yakin pepatah itu memang benar." Sebelum orang-orang itu bisa membalasnya, Surya Yuda sudah berbalik dan pergi. Dalam beberapa tarikan nafas, bayangan pemuda itu sudah lenyap. Surya Yuda bergerak ke arah selatan, ke arah bandit-bandit itu membawa para gadis desa. Meski dia bukan warga desa itu, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kejahatan, apalagi kejahatan yang terjadi di depan matanya. Di hutan yang berada di selatan desa, Surya Yuda melihat jejak kuda yang masih baru. Pasti mereka. Dia kembali berlari mengikuti jejak tapal kuda. Pemuda itu bergerak semakin dalam memasuki hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi tidak membiarkan cahaya matahari masuk, sehingga hutan ini terasa lembab dengan tanah yang ditumbuhi lumut. Dengan kondisi ini, jejak tapal kuda semakin jelas terlihat. Setelah sekian lama melakukan pengejaran, mata Surya Yuda menangkap pergerakan. Di tengah hutan, sebuah gua yang berukuran cukup besar dijaga oleh beberapa orang berpenampilan mengerikan. Mereka bertubuh tinggi besar dengan jambang yang panjang, membuat penampilan mereka terlihat lebih buruk. Beberapa ekor kuda berhenti di depan gua. Orang-orang berpakaian hitam turun, lalu mereka menarik masing-masing gadis yang mereka bawa. "Kami mendapat santapan untuk pemimpin," salah satu bandit berkata. Penjaga gua tertawa. "Kali ini tangkapanmu benar-benar bagus. Pemimpin pasti senang." Bandit yang sebelumnya berbicara hanya mengangguk. Meski mendapat tangkapan yang memuaskan, tetapi dia masih mengkhawatirkan banyak hal. Rungkat, apa yang membuatmu sangat murung?" Pria yang dipanggil Rungkat menggeleng. "Tidak, bukan apa-apa." Nanti dulu. Mana kawan-kawanmu? Bukankah kalian pergi dengan rombongan besar? Apa yang terjadi?" "Mereka sedang membereskan kekacauan. Sebentar lagi juga pasti akan pulang." Si penjaga mengangguk. "Bagus. Kalau begitu, pemimpin sudah menunggu. Ayo cepat masuk." Rungkat membawa gadis-gadis tangkapannya masuk. "Tuan, tolong lepaskan kami, Tuan." Seorang gadis menjerit, rambutnya berantakan, matanya sembab karena terus menangis, dan pakaiannya acak-acakan. Gadis-gadis lain mengangguk. Mereka tidak seberani gadis itu, tetapi mereka memiliki keinginan yang sama. "Tentu saja aku akan melepaskan kalian, tapi hanya dalam mimpi." Para gadis menjadi gemetar ketakutan, sementara tawa para penjaga meledak ketika mendengar ucapan Rungkat. Mereka sangat senang melihat ketakutan di wajah gadis-gadis cantik. Menurut mereka, ini adalah hiburan yang menyenangkan. Beberapa bandit mendorong gadis-gadis itu masuk ke dalam goa. Baru beberapa saat mereka memasuki gua, dari bagian luar gua terdengar keributan.
Di saat yang sama, Surya Yuda akhirnya menemukan lokasi persembunyian para gadis. Sebenarnya, dia sudah menemukan rombongan bandit yang membawa para gadis sejak mereka memasuki hutan. Namun, karena ingin membabat mereka hingga akar, dia harus bersabar dan menunggu mereka sampai di markas. Melihat gadis-gadis itu dipaksa masuk, Surya Yuda segera bergerak. Dia langsung melompat dan mendarat di depan mulut goa. Sabuan badai! Sumber energi dikerahkan dalam jumlah besar ke kedua tangannya. Surya Yuda memutar kedua tangannya, mendorong sumber energi keluar. Gelombang angin tajam muncul ketika pemuda itu mendorong kedua tangannya. Boom! Terdengar suara ledakan yang memekakan telinga, karena setelah mengenai para penjaga, sisa energi yang Surya Yuda keluarkan mengenai mulut gua. Para penjaga tidak sempat bereaksi karena gerakan Surya Yuda sangat cepat. Yang mereka tahu hanyalah begitu pemuda itu muncul, sebuah energi yang begitu besar mendorong mereka dengan sangat cepat. Setelah itu pandangan mereka gelap, tak tahu lagi apa yang terjadi. Surya Yuda mendengus. Dia memperhatikan tubuh hancur orang-orang itu. Sepertinya aku mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Tak berselang lama, salah satu bandit keluar. Mata bandit itu melebar saat melihat kekacauan yang Surya Yuda sebabkan. Dia berbalik, ingin segera pergi dan melarikan diri. Namun baru saja dia melangkah, angin dingin yang tajam melintas melewati lehernya. Sebuah kepala menggelinding di atas tanah. Bekas potongan di bagian leher buntung itu terlihat sangat rapi, menandakan seseorang yang melakukannya memiliki kemampuan yang sangat baik. Tubuh tanpa kepala itu juga ikut jatuh, mengejang sebentar dan diam untuk selamanya. Siapa yang berani mengusik kelompok kelelawar hitam? Mengikuti suara teriakan itu, seorang pria muncul dari dalam gua. Wajah pria tersebut putih pucat, manik matanya sedikit merah. Jubah yang dia kenakan memiliki tangan yang lebar, sehingga jika pria tersebut melompat dari ketinggian, maka akan terlihat seperti kelelawar raksasa yang sedang terbang. Di belakang pria tersebut ada lebih dari selusin bandit yang berdiri dengan posisi siaga. Mereka tidak berani lengah sedikit pun karena telah melihat bagaimana keganasan pemuda itu saat menghabisi musuh. Surya Yuda juga tampak waspada. Dia mengeluarkan pedang dari cincin semesta dan segera mencabut pedang dari sarungnya. Kelompok kelelawar hitam. Kenapa aku tidak pernah mendengar? Jangan-jangan kalian kelompok yang baru menetas. Surya Yuda sengaja memancing emosi lawannya. Namun tidak seperti yang Surya Yuda harapkan. Pria berwajah pucat itu malah tertawa hingga langit-langit mulutnya terlihat. Anak muda, lawakanmu sungguh bagus. Pria tersebut berhenti sejenak. Tatapannya berubah liar saat melihat cincin semesta di tangan Surya Yuda. Kau menganggap kami kelompok yang baru menetas? Atau sebenarnya kaulah yang baru singgah di tempat ini? Aku penasaran, siapakah orang tuamu hingga anak muda sepertimu bisa memiliki cincin penyimpanan? Surya Yuda tersenyum. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa orang tuaku. Sombong. Jika kau tidak mau memberitahu siapa orang tuamu, aku harus mengirim jasadmu kemana nanti? Mengirim jasadku? Apa kau yakin bisa membunuhku? Aku khawatir wajah pucatmu merupakan pertanda kematian yang akan segera datang. Dengan santainya Surya Yuda mengejek pria itu. Kau bukan orang pertama yang mengatakannya. Namun, apa kau tahu bagaimana nasib setiap orang yang mengataiku muka pucat? Mereka menjadi kaya. Pria itu menggeleng. Mati. Begitu juga denganmu. Begitu mengatakannya, pria tersebut melompat
dia mengibaskan dengan jubahnya. Angin tajam berwarna hitam menyeruak dan mendorong ke arah Suryayuda berdiri. Suryayuda mundur beberapa langkah. Saat angin hitam itu melewatinya, aroma bangkai yang memuakan terendus olehnya. Saat itu juga Suryayuda merasa kepalanya sangat pusing. Kau berani meremehkan Pahlawa, maka inilah hasilnya. Pria pucat yang mengaku sebagai Pak Lawa berkata dengan senyuman. Para bandit di belakangnya juga ikut tertawa melihat bagaimana Suryayuda mulai sempoyongan. Suryayuda mengutuki dirinya sendiri. Saat angin hitam itu lewat, dia tidak menghindarinya, namun karena penasaran dia malah menghirupnya cukup banyak. Suryayuda menggunakan sumber energinya untuk menetralkan sebagian racun. Ini tidak akan cukup jika aku menetralkan semua racun, Suryayuda berkata dalam hati. Walau tidak seluruhnya ternetralkan, setidaknya aku bisa bertarung lagi. Suryayuda menyimpan pedangnya ke dalam cincin penyimpanan dia, lalu mengambil kain untuk menutup hidungnya. Kain tersebut bisa mengurangi racun yang masuk ke dalam tubuh Suryayuda karena terbuat dari material khusus. Pak Lawa tertawa. Apa kain busuk seperti itu bisa menghalau angin kematian? Anak muda, kau hanya mempersulit kematianmu. Kau akan segera mengetahuinya. Suryayuda mengalirkan sedikit sumber energinya ke tangan. Setiap jari-jari tangannya kini memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu dengan mudah. Pak Lawa yang melihat perubahan dalam diri Suryayuda menjadi waspada. Dia mengeluarkan kerambit kecil dari dalam jubahnya. Kerambit tersebut berwarna hitam legam. Suryayuda melompat. Jari-jari tangannya membentuk cakar. Dia mengincar kepala Pak Lawa. Sebagai orang yang hidup dalam pertumpahan darah, tentu saja gerakan Suryayuda sudah terbaca olehnya. Pria berwajah pucat itu memancing Suryayuda keluar gua. Jika pertempuran pecah di dalam gua batu itu, maka kehancuran sudah bisa dipastikan. Suryayuda mengeluarkan jurus harimau mengamuk. Kakinya dengan lincah melompat seperti harimau. Sesekali dia melompat ke batang pohon dan melontarkan tubuhnya ke arah Pahlawa. Cakar tajamnya siap mengoyak. Bam! Suryayuda melompat, tubuhnya meliuk, tangannya bersiap menghantam kepala Pahlawa. Namun sebelum serangan itu berhasil mengenai target, sebuah tangan mengalaunya. Bam! Dentuman demi dentuman mulai terdengar. Setiap kali tangan mereka berdua beradu, maka suara debam dan dentuman pun terdengar. Beberapa pohon bahkan tumbang karena serangan nyasar dari keduanya. Angin tajam sisa tenaga dalam menyebar. Dedaunan kering bertebaran. Jubah besar Pahlawa berkibar. Suryayuda mundur beberapa langkah. Sebentar lagi sumber energinya habis. Dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Di sisi lain, Pak Lawa juga ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Jika seperti ini terus, dia akan kalah dan mati di tangan pemuda busuk itu. Mereka berdua melompat, mengeluarkan segenap kemampuan. Blar! Kedua tangan mereka saling bertuburukan. Pak Lawa menggunakan tangan kirinya menapak dada Surya. Krak! Suryayuda melenguh saat merasakan tulang rusuknya patah. Pak Lawa terjerembab karena dorongan yang diberikan Suryayuda. Mulutnya tak berhenti mengeluarkan darah segar. Siulan angin terdengar cepat disusul dengan suara daging yang terkoyak diiringi lenguan pelan. Suryayuda memegang batang anak parah yang menancap di pundaknya. Suryayuda mengangkat tangannya. Muncul sebuah pedang dari ruang hampa. Dalam satu gerakan, Suryayuda memotong batang panah yang menjuntai. Dengan menggunakan pedang sebagai tumpuan, Suryayuda berdiri. Pandangannya mengedar, tatapannya sedingin es. Dia lalu mengeluarkan pisau kecil dari cincin semesta dan melemparnya. Cep! Pria yang dengan berani membokong dirinya itu kini ambruk. Dengan tubuh yang menggelincang,
pisau kecil itu menancap tepat di lehernya. Dalam beberapa tarikan nafas, tubuh pria malang itu sudah berhenti, tanda kehidupan menghilang dari tubuhnya, mati. Itu adalah hukuman untuk orang yang berani membokong. Surya Yuda berkata dengan pelan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan penekanan. Aura membunuh juga terus-menerus keluar hingga para bandit jatuh berlutut. Pahlawa, kau ingin melanjutkan pertarungan? Tanya Surya Yuda. Pak Lawa mengangkat wajahnya. Dia tersenyum, menunjukkan barisan giginya merah karena tertutup darah. Sebelum salah satu dari kita mati, pertempuran ini belum selesai. Dengan perlahan, Pak Lawa bangkit, tangannya membentuk beberapa segel. Tak lama kemudian, tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Mata Pak Lawa berubah warna menjadi merah, giginya memanjang dan runcing, kuku 10 jari miliknya juga panjang dan berwarna hitam. Sebelum Surya Yuda bisa bereaksi, Pak Lawa melompat, gerakannya menjadi 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Cep! Surya Yuda menundukkan kepala, hanya untuk mengetahui jika perutnya sudah ditembus oleh kuku Pak Lawa. Tidak menyiapkan kesempatannya, Surya Yuda menghujam leher Pak Lawa dengan pedang kecilnya. Mata Pak Lawa terbelalak lebar. Dia mendorong tangannya menusuk perut Surya Yuda lebih dalam. Surya Yuda mencabut pedangnya. Dengan sekuat tenaga, dia menghujam kepala Pak Lawa. Surya Yuda melakukannya secepat kilat, tidak membiarkan musuhnya tersadar. Saat Pak Lawa sudah mati, Surya Yuda berjalan menghampiri bandit yang tersisa. Apa kalian akan bertobat? Para bandit itu gemetar ketakutan. Meski pemuda itu sudah babak belur, tetapi dia mampu membunuh Pak Lawa, pemimpin mereka. Bahkan setelah Pak Lawa mengeluarkan ajian terlarang itu, berarti pemuda itu benar-benar kuat. Mereka bersujud, membenturkan kepala mereka ke tanah hingga berdarah. Kami bersumpah, kami tidak akan menjadi bandit lagi. Kami akan bekerja dengan cara yang baik. Surya Yuda tersenyum. Dia mengangkat tangannya, menggunakan sedikit sumber energi yang ia miliki. Surya Yuda menghancurkan cakra orang-orang itu. Mulai sekarang, kalian harus hidup seperti manusia biasa. Dengan begitu, meskipun kalian melakukan kejahatan, orang-orang di luar sana bisa dengan mudah menghalau kalian. Surya Yuda memasuki gua dengan tertatih. Dia menyandarkan tubuhnya ke dinding gua dan meminum beberapa pil. Racun dari serangan Pak Lawa juga belum keluar sepenuhnya. Dia harus kembali ke desa secepat mungkin. Surya Yuda kembali teringat akan gadis-gadis desa itu. Pemuda itu kembali berjalan, dan saat dia sampai di tengah gua, terlihat gunungan harta serta belasan gadis cantik yang sedang ketakutan. Kalian tenanglah, aku bukan bagian dari kelelawar hitam. Tuan, apa Anda datang menyelamatkan kami? Seorang gadis berkata dengan ketakutan. Wajahnya cantik, tetapi pakaiannya dipenuhi dengan sobekan. Sepertinya gadis itu sudah mengalami ruda paksa. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tuan, kami sudah tidak memiliki masa depan lagi. Jika Anda mengembalikan kami ke tempat asal kami, maka yang terjadi adalah kehidupan yang lebih mengerikan dari kematian. Aku tidak akan memaksa kalian. Surya Yuda mulai melemah. Dia mengeluarkan pil rembulan bersinar. Aku harus segera pergi untuk mencari tabib. Surya Yuda berbalik, tetapi sebelum ia bisa melangkah, kakinya menjadi sangat lemas. Ketika Surya Yuda hampir jatuh ke tanah, sepasang tangan merengkuh pinggang Surya Yuda dan menahan tubuhnya. Jika Anda mencari tabib, tidak perlu pergi. Aku bisa membantu. Surya Yuda dibawa ke tengah gua. Di tempat itu terdapat ranjang besar yang biasa digunakan oleh Pahlawa. Gadis itu merebahkan tubuh Surya Yuda. Dia menatap gadis-gadis yang lain. Sebaiknya kalian pergi. Luka Tuan penyelamat sangat parah. Para gadis mengangguk. Mereka pergi keluar gua, sementara Chandrika duduk di samping Surya Yuda. Namaku Chandrika. Bolehkah aku mengetahui namamu, Tuan?
Surya Yuda. Chandrika memeriksa anak panah yang menancap di tubuh Surya Yuda. Anak panah ini mengenai pembuluh besar Anda, Tuan. Jika saya menariknya, darah yang keluar akan menyembur seperti pancuran. Jika saya gagal menutup lukanya, nyawa Anda bisa melayang hanya dalam beberapa tarikan nafas. Apalagi saya tidak memiliki satupun peralatan yang diperlukan. Surya Yuda mengangkat tangannya sedikit, lalu di sebelahnya terdapat banyak pil, peralatan, dan juga bahan obat. Aku tidak tahu mana yang kau butuhkan. Aku keluarkan semuanya. Chandrika menjadi bersemangat saat melihat apa yang baru saja dikeluarkan Surya Yuda. Sangat lengkap, kita bisa segera memulainya. Apa kau bisa menyelamatkanku? Dengan alat dan obat selengkap ini, aku bisa berusaha lebih keras. Chandrika mengambil tungku kecil dan menyalakan apinya. Dia memasukkan beberapa jarum dan pisau kecil ke dalam tungku itu dan membakarnya. Dengan hati-hati, Chandrika membuka pakaian Surya Yuda. Ada banyak luka tusukan yang tampak baru. Tuan, sebenarnya hanya ada satu luka yang bisa membahayakan nyawa Anda. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi kasus seperti ini. Anda terluka tapi masih sadar. Saya harap Anda tidak melakukan perlawanan. Surya Yuda mengangguk. Chandrika meraih sebuah pisau dan membuka luka Surya Yuda dengan perlahan. Satu tangannya meraih kain putih, sementara pisau kembali ia letakkan. Chandrika menarik batang panah itu dengan cepat. Seperti yang sudah gadis itu katakan, darah langsung menyembur seperti air mancur. Dia mengambil pisau kecil yang sudah dibakar dan menancapkan pisau itu ke luka Surya Yuda. Darah yang keluar mulai berkurang, tetapi belum ada tanda untuk berhenti. Jangan melawan. Satu pisau yang lain kembali ditancapkan di luka yang sama. Surya Yuda hampir menjerit kesakitan, tetapi gadis itu kembali mengingatkannya. Semua ini akan sia-sia jika Anda melawan. Chandrika membiarkan pisau itu tetap menancap di dada Surya Yuda. Dia mengambil satu butir pil penghenti darah dan memasukkannya ke mulut Surya Yuda. Pisau kembali dicabut setelah darah benar-benar berhenti mengalir. Chandrika kembali mengambil beberapa macam pil sesuai dengan apa yang ia ketahui dan apa yang Surya Yuda butuhkan. Dia juga membaluri luka Surya Yuda dengan bubuk obat. Tuan Surya, Anda harus istirahat dan memulihkan tenaga dalam Anda. Surya Yuda tidak menjawab. Dia terlalu kelelahan sehingga begitu rasa sakit yang ia alami berkurang, matanya terpejam. Entah berapa lama waktu yang sudah berlalu, Surya Yuda membuka matanya. Sembilir angin menyapu dadanya yang tadi balut pakaian. Pemuda itu terkejut. Dia bisa merasakan jika tubuhnya hanya dilapisi dengan sebuah kain. Di mana pakaianku? Surya Yuda tidak lagi merasa kesakitan. Dia melihat semua lukanya sudah mengering, bahkan terlihat hanya seperti luka ringan. Saat Surya Yuda tengah mencari pakaiannya, Chandrika datang menghampiri. Tuan Surya, racun di tubuh Anda belum netral. Saya tidak memiliki pil penawar, sementara akupuntur yang dilakukan juga tidak berpengaruh. Jangan khawatir, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Surya Yuda mengedarkan sumber energi ke seluruh tubuh dan membersihkan racun angin hitam hingga tuntas. Keringat membanjiri tubuh Surya Yuda. Tubuhnya yang padat berotot terlihat mengkilap karenanya. Chandrika sebagai wanita normal hanya bisa memalingkan wajahnya yang sudah berubah warna menjadi merah. Tuan, apa Anda memiliki pakaian lain? Pakaian lama Anda terlalu rusak untuk bisa diperbaiki. Surya Yuda teringat dengan cincin semestanya. Ia mengeluarkan satu set pakaian. Pemuda itu tidak sengaja bertatap mata dengan Chandrika. Saat melihat Chandrika merona, Surya Yuda merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi di lubang tikus. Secepat mungkin, Surya Yuda menggunakan pakaiannya. Tak lama kemudian,
Dia sudah tampak sehat dan gagah, senyum canggung tersungging di bibir Suryayuda. Nona, aku akan mengantar para gadis kembali ke desa. Apa Anda ingin aku antar ke tempat asalmu? Tuan, aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Jika Anda berkenan, izinkan saya mengikuti Anda sebagai pelayan. Seketika, Suryayuda dilanda kebimbangan. Bukan dia tidak ingin membawa Chandrika bersamanya, tetapi dia sudah memiliki kekasih. Jika Ningrum tahu dia membawa seorang gadis, maka nasibnya akan segera tamat. Suryayuda berpikir keras. Nona, aku lihat kemampuan medismu sangat baik. Aku adalah cucu dari Ki Arya Saloka. Jika kau mau, kau bisa menjadi muridnya. Mata gadis itu terbelalak seperti tidak percaya. Chandrika menunduk. Jika Tuan berkata demikian, saya akan menurut. Suryayuda mengangguk. Sementara ini kau ikut denganku. Aku juga memiliki seorang teman yang harus kau periksa. Setelah berkata demikian, Suryayuda meminta semua gadis untuk keluar. Sementara harta benda di dalam gua, Suryayuda memasukkannya ke dalam cincin semesta. Nantinya harta itu akan dikembalikan pada warga desa yang dijara oleh kelompok kelelawar hitam. Seharian penuh mereka berkuda ke tempat para gadis yang diculik berasal. Ketika rombongan terakhir baru saja di tempat mereka, salah satu gadis menghampiri Suryayuda. Tuan, terima kasih telah membantu kami dan mengantar kami dengan selamat. Meski kami tidak tahu apakah kami masih diterima di tempat ini, kami tetap bersyukur bisa lepas dari kawanan bandit. Namun, saya ingin menyampaikan satu hal. Kelompok kelelawar hitam sebelumnya sudah menjual banyak gadis di pasar budak. Saya harap Tuan bisa menyelamatkan mereka, meski tampak mustahil. Ya, aku akan coba mencarinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Suryayuda. Akhirnya Suryayuda mendapatkan kekuatannya. Jadi ini bukan tenaga dalam, teman-teman ya. Tenaga dalamnya masih tersegel, tapi di sini dia mendapatkan energi, sumber energi dari kitab Raga Geni yang dipelajari oleh Suryayuda di Padepokan Raga Geni milik Ki Joko. Aduh, sedih juga sih. Dia harus ninggalin Ki Joko. Ki Jokonya juga ya sedih juga ditinggalin Suryayuda ya. Tapi di sini memang Suryayuda punya impian yang harus dia capai, teman-teman. Jadi setelah kekuatannya sudah kembali, udah dicabut. Dan di situ berarti Ndaru ditinggalin. Gak penting juga ya Ndaru ya. Orang yang punya dendam cuma dia. Pada saat keluar langsung dihadapkan oleh bandit keji kelelawar hitam. Waduh, namanya aja serem banget ya. Dan di sini ketemu tuh sama Chandrika. Waduh. Berarti udah 3 cewek nih ya. Sama yang pertama itu ya, yang waktu ketika hampir diruda paksa itu, siapa namanya tuh yang di awal banget itu ya. Dan berarti total sekarang udah 4 cewek nih. Chandrika, tapi ya dia masih setia sama Ningrum sih. Cuma kasihan aja sama Chandrika. Nah, karena Chandrika memiliki skill pengobatan yang mumpuni, direkomendasikan nih untuk jadi murid kakeknya Ki Arya Saloka. Wah, makin seru aja. Pokoknya besok jangan sampai ketinggalan teman-teman ya untuk kisah selanjutnya dari Pendekar Tombak Matahari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Rana Smita atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.